Tes. Tentukan integral dari dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26. Nah, kalau dilihat, mungkin soal ini tidak bisa diselesaikan dengan integral substitusi trigonometri ya. Nah, tapi kalau kita mengakal-akali bentuk dari penyebut akar x kuadrat plus 2x plus 26, ternyata soal ini diselesaikan dengan integral substitusi trigonometri. Nah, mengakal-akalinya di sini dengan yang namanya metode melengkapi kuadrat sempurna. Nah, bagi yang masih belum paham, silakan nanti dipelajari lagi materi melengkapi kuadrat sempurna. Jadi di sini saya langsung saja untuk membuat x kuadrat plus 2x menjadi kuadrat sempurna. Nah, dia memerlukan konstanta yang bernilai 1. Nah, konstanta bernilai 1 ini kita bisa pinjam dari 26. Jadi 26-nya kita pecah menjadi 1 plus 25. Maka x kuadrat plus 2x plus 1 ini kita bisa ubah menjadi x plus 1 dikuadratkan. Nah, jadi integralnya dari dx per akar x kuadrat plus 2x plus 26 itu sama dengan integral dx per akar x plus 1 dikuadratkan plus 25. Nah, sekarang kita misalkan x plus 1-nya menjadi u. Nah, kemudian kita turunkan tujuannya untuk mengubah dx menjadi du. Maka di ruas kiri, u diturunkan terhadap u hasilnya 1, jangan lupa dikali du. Kemudian di ruas kanan, x plus 1 diturunkan menjadi x diturunkan 1 diturunkan karena konstanta menjadi 0, jangan lupa dikali dx, maka du sama dengan dx. Nanti diperolehnya du sama dengan dx. Kemudian sekarang kita substitusi semua pemisahan kita, maka sekarang diperoleh mulai dari dx, kita ganti dengan du, sesuai di sini. Kemudian x plus 1, kita ganti dengan u. Nah, sekarang kita peroleh integralnya jadi du per akar u kuadrat plus 25. Nah, kelihatan ternyata ini adalah bentuk-bentuk soal integral substitusi trigonometri seperti yang sebelum-sebelumnya ya. Nah, sekarang kalau dilihat tandanya di sini, ini adalah plus. Nah, maka kita akan memisahkan u-nya dengan a tan t. Jadi kalau di soal sebelumnya dalam bentuk x, nah ini sekarang u ya. Nah, berarti u-nya sama dengan a tan t. Kemudian a kuadratnya adalah 25. Maka kita dapatkan a-nya sama dengan 5. Kemudian kita substitusi nilai a-nya. Nah, maka kita dapat u sama dengan 5 tan t. Kemudian kita turunkan u sama dengan 5 tan t dengan tujuan mengganti u-nya menjadi du-nya menjadi dt. Maka di ruas kiri kita dapat turunannya u terhadap u adalah 1. Jangan lupa dikali du. Kemudian di ruas kanan 5 tan t diturunkan terhadap t, kita dapatkan 5 sek kuadrat t dt. Maka du sama dengan 5 sek kuadrat t dt. Oke, sekarang kita sudah dapat pemisahan yang kedua ini, kita substitusikan ke dalam persamaan integral sebelumnya, yang ini. Maka kita dapatkan du kita ganti dengan 5 sek kuadrat t dt. Kemudian per akar u-nya kita ganti dengan 5 tan t. Jangan lupa dikuadratkan plus 25. Maka sekarang bentuk integralnya menjadi 5 sek kuadrat t dt per akar 5 tan t-nya dikuadratkan menjadi 25 tan kuadrat t plus 25. Dan dengan sifat distributif, nah kita keluarkan 25-nya. Nah, maka bentuknya sekarang menjadi integral 5 sek kuadrat t dt per akar 25 kali buka kurung tan kuadrat t plus 1. Nah, tan kuadrat t plus 1 ini dengan identitas trigonometri Pitagoras diubah menjadi sek kuadrat t. Maka integralnya sekarang menjadi 5 sek kuadrat t dt per akar 25 sek kuadrat t. Nah, akar 25 sek kuadrat t itu adalah 5 sek t. Maka sekarang integralnya menjadi 5 sek kuadrat t dt per 5 sek t. Kita coret 5-nya, kemudian sek t-nya juga. Maka yang bersisa adalah integral sek t dt. Nah, integral sek t dt seperti yang kita bahas di pengantar, itu hasilnya adalah ln sek t plus tan t. Jangan lupa tanda mutlaknya. Dan jangan lupa plus c-nya. Karena ini integral tak tentu. Sekarang kita perlu cari nilai sek t-nya dan tan t-nya. Nah, dengan pemisahan kita yang di awal, u sama dengan 5 tan t, maka kita bisa dapatkan nilai tan t dengan pindahkan 5-nya ke bawahnya u dengan perkalian silang. Maka tan t sama dengan u per 5. Lalu,
tan T sendiri adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Nah, berarti kita bisa simpulkan nih, bahwa sisi depan itu panjangnya U, kemudian sisi samping panjangnya 5. Maka sisi miringnya kita bisa cari dengan Pitagoras ya. Nah, maka nanti hasilnya adalah akar U kuadrat plus 25. Nah, dari ketiga sisi ini, kita bisa cari persamaan trigonometri lainnya. Termasuk sek T. Sek T di sini adalah 1/cos cos T, berarti kebalikannya dari cos T yang harusnya samping per miring, menjadi miring per samping. Nah, sekarang miringnya kita sudah dapat, akar U kuadrat plus 25 per sampingnya adalah 5. Oke, kita sudah dapat nilai sek T-nya, kita juga sudah dapat nilai dari tan T-nya. Sekarang kita substitusikan ke dalam hasil integral kita tadi. Maka sekarang hasilnya menjadi ln mutlak sek T-nya kita ganti akar U kuadrat plus 25 per 5 plus tan T-nya kita ganti menjadi U per 5. Jangan lupa plus C-nya. Dan ini karena penyebutnya sudah sama, dengan menggunakan penjumlahan pecahan, kita peroleh bentuk yang lebih sederhana, ln akar U kuadrat plus 25 plus U per 5, jangan lupa plus C. Dan kita bisa ubah lebih sederhana lagi bentuknya dengan sifat logaritma, yaitu ln A per B itu sama dengan ln A kurang ln B. Dan di sini A-nya adalah akar U kuadrat plus 25 plus U, sedangkan B-nya adalah 5, maka kita bisa ubah bentuknya menjadi ln mutlak akar U kuadrat plus 25 plus U dikurang ln 5 plus C. Dengan ln 5 di sini adalah konstanta, maka kalau dijumlahkan dengan C yang merupakan konstanta, hasilnya adalah konstanta baru. Jadi kita tuliskan saja di sini konstanta barunya adalah K besar, dengan K besar di sini adalah hasil penjumlahan antara C dengan min ln 5. Maka sekarang integralnya menjadi ln mutlak akar U kuadrat plus 25 plus U plus K. Nah, sekarang kita perlu substitusi kembali nilai U-nya menjadi X plus 1. Sekarang kita tinggal ganti U-nya menjadi X plus 1, maka kita peroleh hasil integralnya menjadi ln mutlak akar X plus 1 kuadrat plus 25 plus X plus 1 plus K. Akar X plus 1 kuadrat plus 25 ini, itu adalah hasilnya akar X kuadrat plus 2X plus 26 ya, yang di sini ya. Nah, ini hasilnya sama dengan ini. Maka sekarang hasil integral akhirnya adalah ln mutlak akar X kuadrat plus 2X plus 26 plus X plus 1 plus K. Dan hasil ini adalah hasil akhir integral dx per akar X kuadrat plus 2X plus 26.